Seharusnya dari sini kita sudah bisa memasang garis trendline, dan di sini dia respect terhadap support vertikal dan juga support horizontal. Halo Madaka Traders, bersama saya Yudi Puspayoga, Forex Trader Coach di Madaka, dan kali ini saya akan membahas tentang psikologi market saat pandemik melanda. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita membaca candlestick dan memasangkan trend line sehingga kita bisa mengikuti tren secara yang bagus ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di follow IG Madaka, dan without any further ado, let's get on to it. Nah, kali ini saya akan melihat dari psikologi market dari New Zealand USD, yang dimana pada weekly market briefing minggu lalu itu kita membahas New Zealand USD ini akan melanjutkan kenaikan ke area resisten. Nah, di sini New Zealand USD sudah mendekati area resisten, yang dimana kita akan breakdown time frame terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi pada New Zealand USD. Nah, di time frame 4 jam di sini kita bisa melihat adanya market masa lampau, atau di sini kita bisa menyebutnya historinya, histori dari New Zealand atau rekam jejak yang kita akan lihat mengapa New Zealand USD ini bisa berada di area resisten, itu apa penyebabnya. Nah, mari kita kulas sedikit, kupas, dan di sini kita akan memasangkan trendline diagonal support. Nah, seharusnya kan di sini kemarin, jadi di sini terlihat ada false break, maka kita akan mengikuti dari false break tersebut. Kita cocokkan kembali trendline yang kita pasang. Nah, jadi di sini kita melihat adanya bullish triangle, ascending triangle. Kita ulangi dulu. Jadi ascending triangle ini adalah yang memacu dari New Zealand ini melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini kita bisa melihat adanya breakout, lalu dia retest. Di sini ada break and retest, yang dimana di sini dia retest di area resisten yang sudah di break, maka akan menjadi support. Dia sudah breakout, lalu dia masih tertahan di area ini dan dia melanjutkan kenaikannya. Begitu juga sebaliknya, setelah dia melanjutkan kenaikan, dia juga meretest dari area yang telah di break. Nah, di sini kita melihat adanya percobaan retest, namun tidak tersentuh dari zona. Cuman di sini dia masih berada di area support. Nah, di sini kita mempunyai support lagi, dan di sini sudah terjadi resisten. Nah, di sini kita melihat bahwa New Zealand USD sangat respect terhadap support horizontal dan juga vertikal. Dan di sini ada pattern ascending triangle yang membawa New Zealand USD ini untuk continuation ke area resisten. Kita akan breakdown time frame ke 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini sangat jelas sekali New Zealand USD sangat respect terhadap support dan resisten. Dan ketika kita pasangkan support diagonal, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini adanya respect dari New Zealand USD. Seharusnya dari sini kita sudah bisa memasang garis trendline, dan di sini dia respect terhadap support vertikal dan juga support horizontal. Lalu di sini kita bisa melihat juga di sini ada false break, yang dimana akan menjadi bullish flag versi besar. Nah, ketika kita seperti ini melihatnya, maka ini berpotensi menjadi bullish flag versi besar. Mungkin nanti tujuan dari New Zealand USD akan sampai pada resisten, yang dimana ketika dia sudah sampai resisten dan sudah ada rejection di sini, maka kita akan melihat adanya perubahan tren, yang dimana dari higher high higher low itu dia akan menjadi lower high dan lower low.
Nah, ketika weekly market review minggu lalu, di sini saya melihat adanya mini ascending channel yang akan membawa New Zealand USD ini naik ke area resisten. Sudah terjadi, dan setelah dia sampai resisten, di sini dia membentuk bearish flag versi besar dan dia tertahan di area support. Maka dia langsung melanjutkan kenaikannya ke area resisten daily mungkin, karena di sini belum ada yang namanya lower low. Dia masih menjadi equal dan bahkan ini masih higher high, karena melihat dari garis trendline masih menuju ke atas, maka di sini masih menjadi higher low-nya. Dan kita di sini akan menunggu adanya mini ascending channel di time frame 1 jam. Lalu dia sampai ke area resisten, kita akan melihat adanya rejection, lalu kita akan sell on top, yang dimana di sini menjadi double top dari New Zealand USD. Nah, tujuan take profit pertama itu kita melihat di area support diagonal. Ketika dia sudah sampai support diagonal dan masih ada rejection, berarti kita bisa close profit di sini. Namun ketika jebol, berarti kita bisa holding sampai dia ada rejection di area support yang sebelumnya yang telah dibuat. So, ini penjelasan singkat dari saya mengenai New Zealand USD, bagaimana kita melihat psikologi market. Ketika dia sudah sampai support, maka dia akan sering sekali menunjukkan rejection, lalu kita bisa memasang posisi buy atau sell. Jadi shadow di sini sangat penting kita ketahui, karena shadow itu merupakan penolakan harga dari sebuah area. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe YouTube Mandaka Academy dan di follow IG Mandaka_IN. Thank you for watching. Salam Mandaka cuan. Peace.